Pernahkah kamu merasa begitu miskin, hingga ludah orang kaya di depan kakimu terasa lebih berharga daripada harga dirimu sendiri? Siang itu, di tengah pasar yang ramai, Arsa harus menelan pil pahit melihat tari wanita yang teramat ia cintai bersanding dengan pria lain hanya karena harta, dicaci, dihina, dan ditinggalkan kelaparan bersama ibunya yang sakit-sakitan, membuat kewarasan Arsa habis tak bersisa. Malam itu juga, dengan dada yang terbakar dendam, ia nekat melompati semak berduri zona hitam. Ia tidak peduli lagi pada kutukan, karena baginya, menjadi orang miskin yang diinjak-injak jauh lebih menakutkan daripada menyerahkan jiwa pada penguasa kegelapan. Malam itu, kampung Tumpangan ditelan kegelapan pekat. Di tepi perkebunan kelapa sawit yang luas, sunyi mencekam hanya dipecahkan oleh desau angin malam. Warga desa selalu menghindari area angker bernama zona hitam, hutan sawit purba yang dipercaya menjadi gerbang mistis menuju kerajaan Bunian. Namun bagi Arsa, mitos tidak lebih menakutkan daripada kemiskinan. Sudah 2 hari ibunya yang sakit, terbaring kelaparan, di rumah panggung mereka yang reot. Sebagai buruh sawit harian lepas, upah Arsa selalu habis dipotong utang. Rasa sakit hati Arsa kian membakar dada mengingat kejadian siang tadi di pasar desa. Tari, mantan kekasihnya yang sempat memadu janji setia, telah bersanding di pelaminan bersama Guntur, tengkulak sawit kaya raya yang sombong. Guntur bahkan meludah di depan kaki Arsa dan menghinanya sebagai pria melarat di hadapan orang banyak. Pengkhianatan Tari dan cacian Guntur melenyapkan seluruh rasa takut di hati Arsa. Bermodalkan karung goni kosong dan senter redup yang nyaris mati, Arsa nekat melompati semak berduri, memasuki jantung zona hitam demi mencari sisa berondolan sawit. Begitu melangkah masuk, atmosfer mendadak berubah drastis. Udara menjadi sedingin es dan keheningan mutlak menyelimuti hutan sawit raksasa tersebut. Tiba-tiba, senter di tangan Arsa mati total, meninggalkannya dalam kepanikan di tengah kegelapan pekat. Namun, di antara kepungan rasa takut, indera penciumannya menangkap wangi melati yang sangat harum. Seberkas cahaya hijau zamrud muncul dari balik pohon tua, memancarkan kabut tipis yang berputar perlahan. Dari balik kabut itu, muncullah sesosok wanita dengan kecantikan luar biasa yang melampaui standar manusia. Kulitnya seputih susu, gaunnya hijau megah bersulam emas, dan telapak tangannya polos tanpa garis tangan. Dialah Ratu Kirana, sang penguasa alam Bunian. Karisma Ratu Kirana membuat lutut Arsa lemas hingga terjatuh berlutut. Lewat suara yang bergema langsung di dalam kepala Arsa, sang ratu mengaku telah lama mengawasinya. Ratu Kirana tahu betul bagaimana dunia memperlakukan Arsa seperti sampah dan bagaimana Tari mencampakkannya demi harta. Alih-alih mencabut nyawa Arsa yang putus asa, Ratu Kirana menawarkan sebuah jalan keluar yang berkilau, kekayaan tak terbatas, tanah yang membentang luas, dan kehormatan tinggi yang akan membuat semua musuhnya bersujud. Syaratnya hanya satu, Arsa harus bersedia menikahinya dan menjadi suaminya di alam gaib. Terbuai oleh wangi melati dan didorong dendam yang membara terhadap Guntur dan Tari, Arsa mengabaikan akal sehatnya. Baginya, tidak ada yang lebih kejam di dunia ini selain menjadi orang miskin yang terhina. Dengan kepasrahan dan keserakahan yang mulai tumbuh, Arsa mengangguk mantap menerima tawaran tersebut. Ratu Kirana tersenyum puas, dan seketika kabut zamrud berputar cepat menelan tubuh mereka ke dalam dimensi lain, diiringi suara tawa melengking yang menandai dimulainya perjanjian, darah yang tak tertandingi. Arsa mengira tubuhnya akan hancur. Saat pusaran cahaya hijau, zamrud itu menelannya bulat-bulat. Namun, rasa dingin yang semula menusuk tulang mendadak berganti menjadi kehangatan yang asing. Rasa perih di lambungnya lenyap, dan beban berat yang menggelayuti pundaknya bertahun-tahun seolah diangkat begitu saja. Ketika Arsa membuka mata, ia tak lagi berada di tanah berlumpur zona hitam. Pakaian dekilnya telah berubah menjadi jubah beludru hijau tua yang mewah. Ia kini berdiri di dalam aula istana gaib yang luas biasa, dengan lantai batu giok halus dan tiang-tiang penyangga dari batang pohon emas murni yang meliuk indah ke langit-langit. Di sekeliling aula, ratusan makhluk berbaris rapi, sebagian berwajah elok bak bangsawan kuno, sebagian lagi berwujud ganjil dengan telinga meruncing atau kulit bersisik halus. Di ujung aula,
Atas singgasana akar hitam berhias permata, duduklah Ratu Kirana. Aura kekuasaannya meluap berkali-kali lipat. Dilengkapi mahkota ranting emas dan bunga melati abadi di kepalanya. Selamat datang di kediamanku, suamiku. Suara Ratu Kirana bergema nyata, menggetarkan dada Arsa. Sang ratu turun dengan anggun, mendekati Arsa seraya mengulurkan tangannya yang polos tanpa garis tangan. Sebelum ikatan diresmikan, Ratu Kirana menatap tajam mata Arsa. Perjanjian antara alam manusia dan alam bunian adalah mutlak. Arsa, jika kau melanggar, tidak ada tempat bersembunyi bagimu, ucapnya dingin. Ia lalu membeberkan 3 syarat mutlak. Arsa harus membangun kamar khusus tanpa jendela di rumahnya yang hanya berisi ranjang kayu tanpa kasur sebagai tempat pertemuan mereka. Ia wajib mempersembahkan darah ayam cemani murni setiap malam bulan purnama. Dan yang paling utama, Arsa dilarang keras membagi hatinya dengan wanita manusia lain. Sumpah setia ini mengikat jiwa dan raganya. Didorong rasa lapar dan dendam yang belum padam, Arsa menyetujui semuanya. Seorang pelayan gaib maju membawa mangkuk perak dan belati giok. Ratu Kirana menggores jarinya, mengeluarkan cairan keemasan yang berkilau. Arsa menerima belati dingin itu, lalu menggores telapak tangannya sendiri hingga darah merah pekatnya menetes dan bergolak bersama cairan emas sang ratu, memicu asap beraroma melati. Minumlah setengahnya, dan aku akan meminum sisanya. Perintah sang ratu. Arsa meminum cairan anyir manis itu, merasakan sensasi es menjalar ke jantungnya. Disusul Ratu Kirana yang meneguk habis sisanya. Sebagai tanda sah, Ratu Kirana menyematkan cincin dari jalinan akar hitam, legam ke jari manis Arsa. Cincin itu seketika menyusut, mencengkeram erat dan seolah menyatu dengan daging Arsa. Rasa perihnya mendadak berganti hangat. Kembalilah ke duniamu, Juragan Arsa, besok pagi. Kejutan pertamaku sudah menantimu, bisik sang ratu yang suaranya perlahan menjauh. Pandangan Arsa kabur, aula giok memudar, dan rasa kantuk yang hebat menyeret kesadarannya ke dalam kegelapan total. Esok paginya, suara kokok ayam dan sinar mentari memaksa Arsa membuka mata. Ia tersentak bangun di atas kasur reot rumah panggungnya. Suasana rumah masih sama. Bau getah sawit dan atap seng yang bocor. Arsa mengira semuanya hanya mimpi buruk akibat kelaparan. Namun saat melihat tangan kanannya, jantungnya nyaris berhenti. Di jari manisnya melingkar nyata cincin akar hitam yang mencengkeram kulitnya. Mengingat ucapan Ratu Kirana, Arsa langsung berlari ke halaman depan tanpa memedulikan ibunya yang kebingungan. Arsa menuju pohon sawit tua dekat pagar bambunya yang nyaris roboh. Di balik tumpukan pelepah kering, ia melihat sebuah karung goni yang tampak padat. Dengan tangan gemetar, ia merobek ikatannya. Mata Arsa membelalak hebat. Di dalam karung itu, tumpukan uang kertas pecahan. Rp100.000 baru tersusun rapi dengan ban. Pembungkus ban yang masih utuh. Jumlahnya ratusan juta rupiah. Arsa terduduk di tanah, air matanya menetes bukan karena haru, melainkan karena rasa puas yang teramat sangat. Dendamnya kini telah memiliki bahan bakar, dan babak baru hidupnya sebagai juragan kaya baru saja dimulai. Hanya dalam waktu singkat, perubahan hidup Arsa menjadi buah bibir paling panas di seluruh kecamatan. Uang gaib dari kerajaan bunian itu digunakannya dengan sangat cerdik. Langkah pertamanya adalah membeli puluhan hektar lahan sawit milik warga desa yang sedang kesulitan keuangan. Anehnya, lahan segersang atau sesakit apapun yang dibeli oleh Arsa, seketika berubah menjadi sangat subur. Pohon-pohon sawitnya selalu berbuah lebat dengan ukuran tandan raksasa dan kandungan minyak yang melimpah. Pabrik-pabrik kelapa sawit besar bahkan rela mengantre dan memberikan harga tertinggi hanya untuk mendapatkan hasil panen dari lahan Arsa. Gelar Arsa si buruh miskin telah lenyap, berganti menjadi Juragan Arsa. Segala gunjingan dan kecurigaan warga desa tentang dari mana datangnya kekayaan, mendadak itu perlahan-lahan bungkam oleh kekuatan uang. Arsa kemudian membangun sebuah mansion mewah berlantai 2 dengan pilar-pilar marmer putih yang megah, tepat di atas tanah tempat rumah panggung reotnya dulu berdiri. Ibunya kini bisa berobat ke dokter terbaik, dan hidup nyaman tanpa perlu memikirkan sesuap nasi. Namun, di dalam mansion tersebut,
Sesuai dengan syarat pertama yang diajukan istrinya, Arsa membangun sebuah kamar khusus di sudut paling belakang. Kamar itu kosong tanpa jendela, dengan dinding yang dicat hitam legam, dan hanya ada sebuah ranjang kayu tanpa kasur di tengahnya. Kamar itu selalu terkunci, rapat dengan gembok besi yang kuncinya hanya dipegang oleh Arsa sendiri. Setiap bulan purnama tiba, Arsa tidak pernah absen melaksanakan ritualnya. Ia akan menyembelih ayam cemani murni, menampung darahnya yang hitam kemerahan ke dalam cangkir perak, lalu meletakkannya di atas altar kecil di dalam kamar. Rahasia tersebut sebelum jam 12 malam, saat pintu kamar ditutup dan dikunci dari luar. Arsa selalu berdiri di depan pintu untuk mendengarkan. Dari dalam kamar yang gelap gulita itu, sayup-sayup akan terdengar suara tawa wanita yang sangat halus dan merdu, disusul dengan aroma wangi segar yang menyeruak dari bawah pintu. Keesokan paginya, ketika Arsa membuka pintu tersebut, cangkir perak itu sudah kosong kering tanpa sisa. Sebagai gantinya, di atas ranjang kayu, tumpukan uang tunai baru senilai miliaran rupiah sudah tersusun rapi menanti untuk diambil. Arsa merasa berada di puncak dunia. Setiap kali ia berjalan melewati pasar dengan pakaian mewahnya, orang-orang yang dulu menghinanya akan menunduk hormat dengan senyum penuh sungkan. Bahkan Guntur, tengkulak kaya yang dulu meludah di depan kakinya, kini selalu bermuka manis dan berusaha mencari muka di hadapan Arsa agar bisnis sawitnya tidak digilas. Tari pun hanya bisa menatapnya dengan penyesalan mendalam dari jauh. Namun, di balik semua kemewahan dan rasa hormat itu, kehampaan mulai merayap di dada Arsa. Hubungannya dengan Ratu Kirana terasa sangat mekanis dan dingin. Arsa mulai merindukan sesuatu yang nyata, kehadiran seorang wanita manusia yang hangat. Disinilah Citra masuk ke dalam kehidupan juragan. Citra adalah putri bungsu dari seorang pengusaha kayu terpandang di kota kabupaten. Wanita bertubuh sintal dengan paras jelita dan kulit kuning. Langsat itu adalah tipe wanita yang dulu hanya bisa Arsa pandang dari kejauhan dengan rasa minder yang akut. Namun kini roda berputar. Mengetahui kekayaan Arsa yang melimpah ruah, ayah Citra sengaja mendekatkan putrinya kepada Arsa demi menyelamatkan bisnis kayunya yang mulai seret. Citra dengan segala pesona manusianya tahu benar cara memikat hati pria. Ia memberikan perhatian, tawa yang renyah, dan sentuhan fisik yang hangat, sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh Ratu Kirana yang sedingin es. Terbuai oleh kecantikan Citra dan pujian-pujian manis yang mengelus egonya, Arsa mulai jatuh hati. Ia melupakan sumpah setianya yang pernah ia ucapkan di aula giok alam gaib. Benih-benih cinta manusia kembali tumbuh subur di hatinya yang sempat mati rasa. Perubahan hati Arsa langsung memicu reaksi dari alam sebelah. Memasuki bulan kelima hubungannya dengan Citra, Arsa mulai sering teledor. Pada malam bulan purnama Maret lalu, ia pulang larut malam karena menemani Citra makan malam di restoran mewah kota. Akibatnya, persembahan darah ayam cemani terlambat disajikan. Hampir 1 jam dari waktu yang ditentukan. Malam itu, setelah Arsa meletakkan cangkir perak di dalam kamar rahasia, suasana mansionnya mendadak berubah mencekam. Wangi melati yang biasanya segar dan menenangkan tiba-tiba berubah menjadi bau bangkai yang sangat menyengat, memenuhi seluruh sudut rumah mewah tersebut. Dari dalam kamar rahasia yang terkunci rapat, terdengar suara cakaran kuku yang tajam pada dinding besi, disusul suara tangisan wanita yang menyayat hati, berbaur dengan tawa melengking yang penuh dengan amarah. Keesokan paginya, uang di atas ranjang kayu memang tetap ada, namun lembaran-lembaran uang tersebut tampak kusam dan dipenuhi oleh noda tanah hitam yang basah. Jari manis kanan Arsa, tempat cincin akar hitam itu melingkar, mendadak terasa perih dan membengkak, seolah-olah akar hitam itu sedang menusuk lebih dalam ke dagingnya. Namun Arsa yang sudah mabuk asmara oleh Citra mengabaikan tanda bahaya yang sangat nyata tersebut dan menganggapnya hanyalah ilusi sesaat. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat Kliwon. Arsa mengambil keputusan paling nekat dan fatal dalam hidupnya, di bawah pengaruh minuman keras. Setelah merayakan keberhasilan proyek lahan sawit barunya bersama kolega-koleganya, Arsa membawa Citra masuk ke dalam mansion mewahnya. Malam itu, ibunya sedang pergi mengaji di rumah tetangga, membuat rumah megah itu sepi.
Di bawah pendar lampu gantung kristal di ruang tamu, Arsa menggandeng tangan Citra dengan mesra. Pria itu berlutut di depan Citra, merengkuh jemari wanita itu, lalu memasangkan sebuah cincin berlian mahal yang baru ia beli siang tadi. Citra, menikahlah denganku bulan depan. Kita akan menggelar pesta pernikahan paling megah di kabupaten ini. Seluruh harta ini akan menjadi milikmu, ucap Arsa dengan mata yang berbinar penuh gairah. Citra tersenyum manis dan memeluk leher Arsa dengan erat. Iya Mas Arsa, aku mau menjadi istrimu. Saat kalimat persetujuan itu terucap dari bibir Citra, petir menggelegar dahsyat di langit yang semula bersih tanpa awan, menandakan bahwa batas kesabaran penguasa gaib telah habis dilompati. Angin kencang berembus entah dari mana, menghantam kaca-kaca jendela mansion hingga bergetar hebat. Lampu kristal di atas kepala mereka mendadak berkedip-kedip lalu mati total, menyisakan kegelapan yang mencekam. Suara hantaman keras terdengar dari arah belakang rumah. Pintu gembok besi kamar rahasia itu jebol secara misterius, terlempar hingga menghantam dinding ruang tengah. Wangi melati yang teramat, pekat campuran antara keharuman bunga makam dan bau darah segar menyeruak hebat, mematikan saraf penciuman. Dari kegelapan koridor belakang, sesosok wanita berjalan perlahan mendekati ruang tamu. Itu adalah Ratu Kirana, namun tidak ada lagi kecantikan surgawi pada wajahnya. Kulitnya yang seputih susu kini berubah menjadi pucat, pasi bak mayat yang terendam air, dengan urat-urat hitam yang menonjol di sekitar pelipisnya. Kedua matanya berubah menjadi hitam pekat total tanpa ada bagian putih, memancarkan aura kemurkaan yang sanggup menghentikan detak jantung. Gaun hijau zamrudnya tampak berkibar di tiup angin gaib, meninggalkan jejak kabut hitam di atas lantai marmer. Citra yang melihat sosok mengerikan itu langsung menjerit histeris. Tubuhnya gemetar hebat dan bersembunyi di balik punggung Arsa. Arsa terpaku. Seluruh persendiannya mendadak kaku seperti batu. Rasa ngeri yang teramat sangat menyergap batinnya saat ia menyadari apa yang telah ia perbuat. Cincin akar hitam di jari manisnya kini terasa membara, membakar kulit dan dagingnya hingga mengeluarkan asap tipis beratau hangus. Ratu Kirana berhenti tepat di batas ruangan, menatap Arsa dengan pandangan penuh penghinaan dan murka yang tak terhingga. Kau telah melanggar janji paling sakral. Arsa, desis sang ratu, suaranya tidak lagi merdu seperti alunan kecapi, melainkan terdengar seperti geraman ratusan binatang buas yang menggema langsung di dalam kepala Arsa, merontokkan seluruh kewarasannya. Kau menukar kesetiaan duniaku dengan seonggok daging manusia yang fana, dan harga dari sebuah pengkhianatan kepada kaum bunian adalah mutlak. Tragedi malam itu berlangsung begitu cepat dan mengerikan, menghancurkan semua keangkuhan yang selama ini Arsa agungkan. Sebelum sempat Arsa bersuara memohon ampun, Ratu Kirana mengibaskan tangan lentiknya. Seketika itu juga, Citra yang berada di belakang Arsa terangkat ke udara tanpa menyentuh tanah. Wanita itu mencengkeram lehernya sendiri, matanya melotot, dan dari mulut serta hidungnya keluar cairan hitam pekat. Hanya dalam hitungan detik, tubuh Citra yang tadinya sintal dan jelita menyusut drastis, mengering hingga menyisakan kulit membungkus tulang tanpa setetes darah pun. Citra tewas mengenaskan, terhempas ke lantai marmer bak seonggok kayu bakar. Citra, Arsa menjerit histeris, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Bersamaan dengan tewasnya Citra, kutukan sang ratu menjalar ke seluruh harta kekayaan Arsa. Malam itu juga, petir menyambar silih berganti, menghantam ratusan hektar ladang sawit milik Arsa. Api hitam yang tidak bisa dipadamkan oleh air menjalar cepat, melalap habis seluruh pohon sawit jagoannya hingga menjadi arang. Tidak berhenti di situ, mansion mewah berlapis marmer milik Arsa mendadak bergetar hebat. Pilar-pilar megah retak dan runtuh satu persatu, hancur lebur seperti istana pasir yang dihantam ombak, mengubur semua kemewahan di dalamnya. Arsa yang panik, ketakutan, dan setengah gila berlari keluar menembus reruntuhan. Rumahnya dengan pakaian yang kembali robek-robek dan kaki telanjang yang berdarah. Ia berlari kencang menuju perkebunan kelapa sawit. Pikirannya kosong, ia hanya tahu satu jalan untuk selamat. Masuk ke dalam zona hitam dan bersujud memohon ampunan di kaki istri gaibnya. Namun, alam bunian tidak pernah mengenal kata maaf bagi seorang pengkhianat sumpah darah. Suasana zona hitam malam itu tampak seperti neraka jahanam yang sunyi.
Kabut hitam tebal menyelimuti tanah, dan pelepah-pelepah sawit raksasa melambai seolah tangan-tangan hitam yang siap mencabik tubuh Arsa. Di tengah kegelapan total itu, cincin akar hitam di jari manis Arsa mendadak hidup. Akar hitam itu memanjang, menjalar cepat melilit pergelangan tangannya, merayap ke lengan, hingga mencengkeram kuat leher Arsa. Arsa tercekik, tubuhnya perlahan-lahan ditarik ke atas, tergantung di salah satu pohon sawit tua yang paling angker di zona tersebut. Rasa sakit yang luar biasa mendera tubuhnya saat akar gaib itu menyedot seluruh sisa kehidupan dari jiwanya. Sebelum matanya tertutup selamanya, sayup-sayup Arsa melihat Ratu Kirana berdiri di balik kabut, tersenyum dingin menyembunyikan maut. Keesokan paginya, penduduk desa dihebohkan oleh penemuan mayat di dalam zona hitam. Sang juragan dadakan yang dulu dipuja kini ditemukan tewas, tergantung di pohon sawit tua. Tubuhnya kaku membiru, matanya melotot menatap langit dengan ekspresi ketakutan yang teramat sangat. Anehnya, tidak ada seutas tali pun yang menjeratnya, melainkan lilitan akar hitam legam yang menancap dalam di kulit lehernya. Cincin pernikahan gaib itu kini telah merenggut nyawanya sebagai tumbal. Arsa mati dalam kehinaan yang lebih parah dari kemiskinannya dulu, meninggalkan kisah tragis tentang manusia yang menukar jiwanya demi harta dan berakhir menjadi bangkai di bawah pelepah sawit yang sunyi. Kisah tragis Arsa memberikan pelajaran berharga bahwa kemiskinan harta tidak boleh dibayar dengan kemiskinan iman dan harga diri. Jalan pintas yang diambil demi memuaskan gengsi dan nafsu duniawi pada akhirnya hanya akan menuntun manusia pada kehancuran yang lebih dalam. Selain itu, cerita ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga komitmen dan kejujuran. Keserakahan yang tidak pernah ada habisnya sering kali membuat manusia buta, melupakan asal-usulnya, hingga tega mengkhianati janji yang telah dibuatnya sendiri. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa dibeli dengan kekayaan yang didapatkan dari cara yang tidak berkah. Cerita di atas sepenuhnya bersifat fiktif dan hiburan belaka. Segala nama tokoh, tempat, organisasi, maupun peristiwa dalam cerita ini adalah hasil adaptasi kreatif dan karangan bebas. Mitos mengenai kerajaan Bunian atau zona hitam diangkat dari cerita rakyat dan urban legend Nusantara sebagai unsur dramatisasi alur cerita, bukan untuk dipercaya secara harfiah atau digunakan sebagai pembenaran atas praktik-praktik mistis di dunia nyata. Demikianlah akhir dari perjalanan panjang kisah misteri petani sawit miskin yang menikahi Ratu Bunian. Semoga kisah ini bisa menjadi bahan perenungan yang bermanfaat sekaligus menghibur Anda di kala senggang. Terima kasih telah setia mengikuti setiap episodenya dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh misteri dan ketegangan selanjutnya. Tetaplah melangkah di jalan yang lurus dan jaga selalu kewarasan di tengah kerasnya kehidupan.